pagi hari ini kita iringi dengan satu pujian, Yesus kemuliaan.
Kami akan memuji dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Kami percaya Kau hadir pada saat ini di setiap kami yang ada Tuhan. Tuhan, sucikan seantero hidup kami, supaya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ibadah raya pada saat ini, mulai dari puji-pujian sampai selesainya. Hanya kami alaskan dan kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk. Salam Bapak Ibu. Saudara sehat semua? Terima kasih, puji Tuhan ya. Kita boleh sehat pada saat ini, kan boleh membalas cinta kasih Tuhan, kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan penuh semangat. Tak asing lagi kita pujikan dengan satu pujian, Iso Ora Iso. tamborinya aja. WL-nya juga kepingin bersukacita. Saudara ada sukacita? Puji Tuhan. Karena kita bersukacita, Tuhan juga bersukacita untuk memberkati kita. Puji nama Tuhan.
Kita gantikan lagi dengan satu pujian bermacam-macam kita hadir di sini. Nama Tuhan. Di sini tiba waktunya kita akan mendengarkan puji-pujian dari kelompok per kelompok, terutama kepada para ibu-ibu. Kami persilakan maju ke depan.
didol niki kasete mergane enten sing mangan enten sing keboten pondok. Rusak niki nggih mboten saged dadi mboten kancane mangan mingkem pun didol nggih. Anune kasete mboten payu. Waktu selanjutnya kepada bapak-bapak monggo. Saya percaya bapak-bapak semuanya diberkati Tuhan. Di sini kami beri kesempatan buat pemuda-pemudi, monggo.
diberkati. Dan selanjutnya kami serahkan kepada kelompok Hosana. Monggo. kasih dari kelompok usaha, saya percaya Tuhan memberkatinya. Selanjutnya dari kelompok Eklesia tidak ada. Kelompok Gloria, monggo.
Terima kasih. Pujian dari kelompok Gloria, pengakuannya semua sudah terhalau sudah, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan setia kepada kita. Di sini Bu Andre. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya harus laporan dulu ke yang mau pujian, tapi waktunya eklesia, saya kepingin memuji Tuhan. Mungkin ada yang rindu dengan saya bernyanyi dengan pujian, saya ingin memuji kembali pujian ibu-ibu tadi. Mungkin ada yang dari ini, saya silakan. Mungkin dari eklesia, jalan hidup orang benar. Coba saja puji Tuhan. Dan membangunkan dia kembali dalam hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua akan menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tangan Tuhan yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Terima kasih. Terima kasih pujian dari Ibu Andre mewakili kelompok eklesia, ya. Ya seperti itulah puji-pujian ibu-ibu tadi karena nggak ada teksnya, ya. Jadi ya semrawut kayak gitu, ya. Puji Tuhan. Di sini kita sudah ya nggak ada. Kita akan mempersembahkan korban buat kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan dengan satu pujian sak jeke aku nderek Gusti. Saat diberkahi
kita waktunya akan mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita iringi dengan satu pujian, Saat Ku Berjalan. See
Haleluya. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu di setiap hati, di setiap pikiran kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, saat ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tak mampu tanpa-Mu, tanpa Engkau. Kami tak mampu sendirian Tuhan. Jadi kami selalu perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami terus Tuhan untuk kami boleh menjalani kehidupan di dunia ini, agar kami tetap layak untuk boleh mengagungkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pagi ini Tuhan, Kau sudah melayakkan kami Tuhan. Dan biarlah pujian kami yang boleh kami naikkan saat ini boleh senantiasa berbau harum Tuhan di hadapan Engkau. Tuhan, kami percaya kami saat ini sudah menyatukan hati kami di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk boleh Tuhan ditaburi kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, yang tak ada apa-apanya ini, untuk kami boleh Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, suara-Mu pagi ini Tuhan boleh kami dengarkan. Dan biarlah firman-Mu pagi ini memberkati setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Di saat kami Tuhan akan menerima kebenaran firman-Mu, kalau masih ada kuasa iblis yang akan merintangi kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu, halaukan daripada kami ya Bapa. Sekali lagi Bapakku, kami hanya mengundang kuasa Allah bekerja atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, baik hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan hikmat marifat yang daripada Allah. Dan biarlah setiap firman yang diperkatakan hamba-Mu benar-benar yang datang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapakku, berfirmanlah pagi ini Bapa. Kami sama-sama siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam. Ya, tentunya kita masih optimis ya dalam setiap kehidupan kita setiap hari ya. Sekalipun berita menakutkan di luar sana ya, tetap kita tetap percaya bahwa hari depan penuh pengharapan. Amin. Ya, hari depan penuh pengharapan. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Roma pasal yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya itu pasal pertama ayat 16-17 ditampilkan, kita akan membaca sebagai kekuatan dalam kehidupan kita dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ayo coba kita lihat bersama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah beberapa minggu kita belajar tentang Kejadian, kita akan melihat dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 16-17. Nah, di depan sudah ada Bapak Ibu, kita akan baca bersama ya, Roma pasal 1 ayat 16-17, dua ayat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita garis bawahi, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat atau kalau kita ngomong tentang iman atau tentang Injil khususnya ya, yang membuat kita ini memiliki iman ya. Injil itu sering kita dengar. Kata Injil itu sering kita dengar. Tetapi ada nggak kita yang belum mengerti kata Injil itu? Injil itu apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Artinya Injil. Artinya apa artinya Injil? Ayo, artinya apa? Kita sering ngomongin Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tetapi apakah kita ngerti kata Injil? Injil itu artinya kabar, kabar baik. Injil itu kabar baik. Kayak gitu. Jadi Injil itu kabar baik.
Kita sering dengar kata itu, bahkan setiap minggu kita ngomongin itu. Kita ngomongin Injil ya, Bapak Ibu ya. Kita ngomongin Injil, kabar baik. Nah, jadi kalau kita ngomongin Injil, kita selalu identik dengan namanya iman. Kita selalu identik dengan Yesus, Juru Selamat. Ya toh? Injil selalu ngomongin tentang kebaikan. Injil selalu ngomongin tentang janji setia Tuhan. Ya, Injil selalu ngomongin apa? Janji juga keselamatan, janji penghiburan, pertolongan dan kesembuhan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika orang kurang begitu memahami daripada rencana Allah yang tertuang atau yang diberikan melalui Injilnya, orang selalu hanya berfokus tentang kebaikan. Jadi kalau orang yang memiliki Injil, orang yang mencintai Tuhan, orang Kristen yang taat dan setia, itu selalu hanya identik dengan orang baik. Kedua, orang selalu menafsirkan itu identik dengan apa? Orang rajin ke gereja, sekena gereja nih. Wah, ini wong Kristen tenanan, nah, kayak gitu kan. Yang ketiga, apalagi Bapak Ibu, ketika kita mendengar Injil, mendengar kabar baik, kita menjadi orang Kristen, kita berusaha hidup lebih suci. Seolah-olah Injil itu hanya apa? Saran agar kita ini menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, pribadi yang santun, ya, pribadi yang suka menolong dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Roma 1 ayat 16-17, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Ya, orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dan juga dilanjutkan ayat 17, sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dan iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil yang sering kita tafsirkan kalau kita ini mendengar kabar baik, kita ini menjadi orang yang semakin ahli, ya, berusaha hidup lebih suci dari yang lainnya. Kita mengejar apa? Mengejar kata orang. Sehingga keberadaan orang-orang seperti ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sering sekali sangat sensitif dengan yang namanya kata orang. Nah, sensitif ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu berbahaya. Kalau kita sering ke gereja lalu dikatain orang, "Wah, kok malah enggak, aku mesti nang gereja." Nah, makin sensitif. Kadang-kadang kita semakin sering yang kita merasa bahwa kita ini orang taat, orang baik, orang benar, tetapi kita lupa bahwa Injil juga mengajarkan kita tentang kasih. Haleluya, amin. Apa artinya kasih? Kasih itu mengampuni. Kasih itu mengorbankan. Pengorbanan, beri kasih. Lalu apa? Orang benar hidup oleh iman ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena dengan dia memberikan seluruh kehidupannya, dengan dia memberikan keadaannya, semuanya, dia tidak lagi hidup mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mereka hanya bertumpu kepada iman oleh Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, jadi kadang kita ini menjadi orang Kristen itu kadang-kadang itu kita hanya berpatokan kepada liturgikal. Kita gak menjadi orang yang mengembangkan pribadi kita. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan yang lain, bahwa ketika dia pergi ke surga, Tuhan itu pergi, dia itu memberikan talenta kepada setiap orang. Dikasih 1, dikasih 2, dikasih 3, mungkin 4, ada 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 10 dan sebagainya. Talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk dikembangkan. Talenta itu melingkupi banyak hal, termasuk kerohanian, ya, termasuk apalagi selain daripada kerohanian. Talenta itu juga merupakan sebuah apa? Kreasi, skill, keadaan.
Ya, kita diberikan skill. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada kita ingin hidup lebih suci daripada yang lain, kita pengen dikatakan orang benar menurut kata orang, ya kan? Oh, itu orang baik. Oh, itu orang yang saleh. Oh, itu orang seneng. Sehingga kehidupannya terkadang terpaku dan tidak menjadi pribadi yang produktif. Haleluya. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman ini yang menjadi keselamatan kita. Kita nggak menjadi produktif karena apa? Percaya kita itu hanya sebatas di telinga. Kita ingin lebih baik daripada A dan B. Kita rutin, kalau ke gereja usahanya hari apa sampai hari apa, gitu. Bahkan lebih daripada itu mungkin kita melihat orang-orang yang luar biasa di luar sana, Bapak Ibu, saking cintanya, gitu. Tetapi terlepas daripada itu, ketika Tuhan yang memberikan kita talenta ini nanti datang kembali, apa yang Dia inginkan, Bapak Ibu? Nah, berkembang. Kita harus menjadi pribadi yang berkembang. Gak hanya cukup baik saja, tetapi berkembang, memberi, ya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi memberikan diri untuk melayani. Jadi baik dalam hal ini bukan hanya sekedar dipandang orang. Kalau kita sering taat datang ke gereja, orang pasti ngomong kita orang baik, ya kan? Kalau kita suka bagi-bagi takjil, ya kan? Itu pasti orang selalu ngomong kalau kita ini adalah orang baik. Wah, orang yang beriman, orang yang memiliki Injil itu, kita berusaha hidup lebih suci, semuanya ditata, jalannya ditata, gitu. Jalannya ditata, ngomongnya ditata supaya lebih berwibawa dan berkarisma, gitu kan? Kadang-kadang seperti itu, Bapak Ibu, hanya untuk sebuah dihormati. Dan kita sering tertipu dengan keadaan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena mata kita ini memandang hanya sebatas apa yang dapat kita lihat. Tetapi kalau firman Tuhan, kalau Allah kita sendiri memandang tidak seperti apa yang manusia lihat. Dia jauh lebih ke dalam, ke inti dari sebuah pribadi itu. Benar gak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Iya kan? Lebih kepada itu. Nah, ini merupakan tulisan Paulus di dalam kitab yang Roma, yang pasal pertama ayat yang pertama. Coba kita melihat dari Paulus. Roma pertama ayat yang pertama, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, ini merupakan surat Paulus kepada orang Roma. Surat ini ditulis tidak di Roma, ketika dia tidak sedang di Roma, dan dia juga belum pernah pergi ke Roma. Di Roma itu masyarakatnya campur, ada orang Ibrani, ada juga orang Yunani. Orang Yunani itu termasuk golongan orang yang anggap aja orang kafir, Bapak Ibu ya. Jadi orang Yunani itu gak disenangi sama orang Ibrani. Mereka gak bergaul. Jadi anggap aja orang Yunani itu orang kafir, bukan keturunan, mungkin bukan dianggap keturunan Abraham seperti itu. Karena yang merasa mereka keturunan Abraham itu adalah orang Israel, orang Yahudi. Kayak gitu. Seperti itu kisahnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tetapi Paulus menuliskan surat ini tidak hanya kepada orang Ibrani, tapi dia juga kepada orang Yunani, yang dimana Injil itu tidak lagi eksklusif kepada orang-orang Ibrani, gak hanya eksklusif kepada orang-orang Yahudi, tetapi Injil itu telah diberikan kepada semua orang yang percaya. Kata Injil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata Injil ini merupakan kata yang dipakai sehari-hari. Karena arti dari kata Injil ini adalah apa? Kabar baik, kabar sukacita. Dulu ini sering dipakai di kerajaan ketika tentara perang dan dia pulang dengan kemenangan. Jadi seorang utusan pemerintahan atau utusan raja mengabarkan kepada masyarakat,
ada berita Injil. Ada berita Injil, ada berita sukacita. Dan kata Injil ini juga sering dipakai ketika ada ahli waris kerajaan yang sedang lahir. Makanya Paulus di sini memakai kata Injil ini. Ditekankan. Nah, saya lanjutkan ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Injil ini Bapak Ibu juga dipakai oleh Paulus untuk menyatakan bahwa Yesus ini juga merupakan kabar sukacita. Kelahirannya adalah kabar sukacita. Jadi Paulus menulis surat ini itu sekitar tahun 60 Masehi Bapak Ibu ya, atau lebih. Jadi gak terlalu lama dengan jarak kematian Yesus Kristus. Jadi mungkin hanya sebatas beberapa puluh tahun saja, sehingga dia ingin mengulang bahwa Yesus yang dulu disalib itu adalah juru selamat, dan kita harus percaya dan beriman kepada Dia. Itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan arti dari kata Injil ini. Oleh sebab itu Injil adalah kekuatan Allah, kabar baik dari Tuhan. Di dalam kitab Roma 1 ayat 16 tadi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi hari ini yang menyelamatkan bukan bunker-bunker. Di Israel itu orang Israel bikin bunker dalam-dalam supaya ketika roket itu jatuh mereka masih selamat. Sembunyi di goa-goa mungkin kalau orang-orang di tempat lain karena tidak punya bunker. Hari ini di Israel ataupun bahkan di Iran Bapak Ibu ya, kalau tahun-tahun yang lalu itu perangnya itu Rusia sama Ukraina. Kalau hari ini perangnya itu lebih meluas lagi. Amerika sama Israel ngelawan Iran, ikut-ikutan semuanya, roket-roketan, imbasnya kepada kita, benar nggak? Tapi garis bawah tadi bahwa orang benar hidup, orang iman ini nggak boleh beranjak dulu, Bapak. Nah, ini adalah realita kehidupan yang sekarang ini sedang ada di hadapan kita. Apa itu? Kesulitan, Bapak Ibu. Tapi ingat, orang benar akan hidup oleh iman. Tapi kita ngomongin realita dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan pengamat-pengamat politik ngomongin bahwa setelah ini lebaran maka harga minyak bisa naik. Yang saya sudah rasakan sendiri itu bukan minyak Bapak Ibu, harga plastik Bapak Ibu. Saya suka beli plastik, kalau beli itu ton-tonan Bapak Ibu. Nah, ya gitu. Jadi plastik itu sudah naik Rp5.000 per kilo ya, belum minyak Bapak Ibu. Karena plastik itu bahan bakarnya itu juga dari minyak. Ini sudah dirasakan. Waduh, kayak gitu. Para pengusaha puyeng, mumet, masa dibungkus kalau godong gedang nggak mungkin Bapak Ibu ya. Dibungkusnya pakai plastik. Nah, artinya di depan kita ini ada masalah. Tapi apakah kita harus takut? Tidak. Hadapi dengan iman, keyakinan bahwa janjinya hari depan itu penuh dengan pengharapan. Walaupun ketika saat kita melihat berita yang terjadi bukan harapan bagi mereka yang sedang terkena bencana seperti bom nuklir itu Bapak Ibu. Mereka putus harapan. Hari ini makan pizza enak, tiba-tiba bom meletus di rumahnya Bapak Ibu. Iya kan? ATM-nya hilang, emasnya hilang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Semua aset miliknya itu hilang. Wah, dia pemain kripto, lupa paspornya Bapak Ibu. Komputernya ikut meletus rudal juga Bapak Ibu. Apa yang terjadi bagi orang seperti itu? Pasti hancur, nggak punya pengharapan lagi.
Bener gak Bapak Ibu? Kita ngomongin realita. Ketika masa sulit itu nanti menimpa keadaan kita, siapkah kita? Masih bisakah kita berkata bahwa hari depan penuh dengan pengharapan? Masih bisakah kita ngomong bahwa orang benar akan hidup oleh iman? Haleluya. Amin. Iya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang dibanggakan itu musnah begitu saja. Coba kalau uang sudah tidak berguna lagi, terjadi resesi, inflasi besar-besaran, mata uang udah nggak bisa. Uang segitu geboknya mau buat beli apa? Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Benar nggak? Ketika perang, kita yang punya utang seneng lah nggak bayar cicilan, ya kan? Karena banknya kena bom, gitu kan? Tenang. Nggak cukup itu saja Bapak Ibu. Mikirnya kan gitu toh. Ini kata-kata konyol bagi pengusaha kayak gitu. Wah enak lewat perang yo, aku nyari muat bayar cicilan, kayak gitu kan. Mending lewat perang enak wes ini nggak mikir cicilan gitu kan. Melayu aja. Saya nggak punya cicilan ketika dengar perang, takut kayak gitu kan. Waduh, lek apa gitu nyopi lek bawa kayak rame kayak gitu kan. Terus nggak gue apa-apa yang mikir bisa kayak gitu kan. Wah, kasih gue apa-apa bingung apa meneh. Aku sih nggak gue apa-apa kayak gitu kan. Nah ini kisah konyol para pengusaha itu Bapak Ibu. Nah, ketika terjadi hal-hal sulit, saya mau katakan hari ini kepada kita semuanya, kita tidak boleh tergoncang oleh karena situasi. Amin. Kita tidak boleh tergoncang oleh karena situasi. Situasi sulit mau tidak mau pasti menghampiri kita. Sebagai contoh COVID-19 sore. Ya, orang harus jaraknya harus jauh-jauhan. Suami istri duduk harus ada jarak. Ke gereja harus ada jarak. Ya toh, kita mesti pakai masker kemana-mana. Kita nggak boleh keluyuran pergi ke mall, nggak boleh. Ya ke bandara dilarang. Seperti keadaan itu mencekam, itu COVID-19 ya Bapak Ibu. Kita membayangkan seolah-olah ini pasti wis kiamat di lokasi. Wis manusia entek mati kabeh karo COVID ini. Gitu ya. Kita kan sudah frustasi Bapak Ibu. Ibadah diliburkan. Benar enggak? Ibadah diliburkan. Kalau terjadi perang, apa ada ibadah-ibadah seperti ini lagi Bapak Ibu? Boro-boro ibadah menyembunyikan diri aja kayak gitu kan. Delete. Di dalam kitab Wahyu, ketika binatang itu keluar Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat tentang akhir zaman, atau bahkan pemerintahan 3,5 tahun antikris ini Bapak Ibu, kita mau sembunyi di mana aja nggak bisa Bapak Ibu. Gitu. Kesulitan akan menimpa. Tetapi gereja Allah itu diangkat, ingat Bapak Ibu. Kalau terjadi akhir zaman, ini bukan kebangkitan akhir zaman loh ya. Maksudnya kalau terjadi ini intinya gini Bapak Ibu. Ada kisah bahwa di akhir zaman orang-orang pilihan Tuhan ini diangkat ke padang gurun, disisihkan dari sebuah kesulitan. Tinggallah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya firman-Nya kalau satu diangkat, satu ditinggal. Tiba-tiba suami istri enak-enak ngobrol, yang suami ngombe kopi tiba-tiba nengok istrinya sudah gak ada. Loh kemana bojoku kayak gitu? Jangan-jangan sudah diangkat itu istrinya. Dan kita yang masih ada ketinggalan dan masuk kepada siksaan. Gitu. Gitu loh Bapak Ibu. Kayaknya ini mesti korban zaman ini gitu kan. Tapi bukan untuk menakut-nakuti, supaya kita tahu bahwa orang benar hidup oleh iman itu mereka dipelihara Tuhan. Percayalah kita dipelihara Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu. Amin. Lelek moro-moro listrik mahal, gas LPG mahal, kita masih bisa pakai kayu bakar. Makanya orang-orang yang rajin itu nggak khawatir. Oh tenang aja, aku sih bisa boleh kayu. Bener kan? Bisa boleh kayu. Ibu-ibu tukang masak, terus gak kuat tugas mana? Wawati masak gaya opo gas saya wis langka. Ya kalau Anda bisa beli dari langka Bapak Ibu. Mau beli di mana? Seperti dulu pernah duit enek tapi barangnya gak enek. Bener gak Bapak Ibu? Akhirnya tuku bensin, duitnya enek, bensinnya gak enek.
Bener ya? Aduh kok sulit teori pikiran, kok kayak obat tuh berjawi kok. Mekul gedang ya loro gak tau mekul, nah berarti pikir seneng Pak Meri sih kok boleh cedek-cedek, mekul gedang, gitu kan? Gitu Bapak Ibu. Kalau kesulitan itu menimpa kita, jangan kita mengingkari iman kita kepada Tuhan. Wah Tuhan ini wis gak Tuhan-Tuhanan. Orang benar akan hidup oleh imannya. Sekalipun Bapak Ibu, ketika kesulitan ini terjadi, sekalipun kita nggak ibadah di gereja, kita masih tetap bisa melakukan peribadatan di keluarga kita. Makanya ini ada tuntutan bagi bapak-bapak khususnya sebagai pemimpin keluarga, kepala keluarga, memastikan bahwa istri dan anak-anaknya tetap terpelihara di dalam Kristus. Amin. Ya, jadi bapak itu nggak hanya pinter golek duit toh, tapi juga pinter memberikan edukasi imam gitu kan. Cari ini saudara kita yang lain kayak gitu kan, ngomongin imam keluarga. Ini kalau bapak-bapak kan kayak gitu kan, siapa kita? Pria pantai besar, bener gak bapak-bapak? Iman keluarga, yes. Bapak-bapak kayak gitu motonya kalau lagi pertemuan bapak-bapak. Coba bisa ditanya, kalau ditanya siapa kita? Pria Pantai Kosta, imam keluarga. Yes. Coba bapak ibu-ibu lihat, Pak jenengan imam keluarga. Yo, juga no aku Pak. Iya kalau ibu-ibu ya. Karena bapak-bapak logo slogannya seperti itu. Siapa kita? Pria Pantai Kosta, imam keluarga. Yes. Nanti kalau sudah gak bisa ibadah hari Minggu, jangan sampai slogan itu hilang. Itu Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah lihat. Kalau nanti mulai lemah imannya, ingat itu. Siapa kita? Pria Pantai Kosta. Nanti ibu-ibu tolong diingatkan bapak-bapaknya. Siapa kamu? Pria Pantai Kosta. Gitu kan. Kalau mulai lupa, ingatkan imam keluarga. Karena kita sebagai suami ini memang memiliki mandat dari Kristus bahwa kita ini adalah imam keluarga kita, kepala keluarga. Haleluya. Jadi memastikan bahwa keluarga kita semuanya ini adalah hidup oleh imannya, percaya kepada Kristus. Iman bukan hanya sebagai slogan, iman. Wah, aku beriman, tidak, tetapi itu memiliki kekuatan dari dalam yang mampu menularkannya, memberikan kekuatan bagi anak istri kita. Kita sebagai orang percaya tidak boleh mengeluh kalau kesulitan itu datang. Haleluya. Kalau katanya pakar Indonesia, ini bahaya Pak, setelah Lebaran ini bahaya. Katanya Menteri Bahlil ya, itu cadangan minyak kita tinggal 20 hari lagi. Yo pas hari yo. Sementara kapal tanker kita masih di sana, orang udah macam orang-orang yang di sana sudah mulai beli semuanya. Wah, mau main dibeli bensin, supaya nggak bingung bensin dibeli gas BNE. Ojo Bapak Ibu, wes tuku sewajarnya. Kan angel ya sana kayak gitu ya. Bener nggak? Gak oleh mengeluh, aduh ini salah Jokowi, ini salah Prabowo, ini salah Mas, pokoknya kabeh disalah. Ingat, kita sebagai orang percaya, ini kita ngomongin realistis. Jadi hari ini kita jangan lagi ngomongin tentang sesuatu yang gak real, yang gak nyata. Ngomongin aja yang sedang terjadi. Karena Injil ini Bapak Ibu, itu berbanding lurus dengan keadaan. Kabar sukacita itu berbanding. Orang benar menilai segala sesuatu itu dengan iman, kepercayaan. Wah, ini sudah tanda-tanda gitu. Karena apa? Yesus ngomong, firman Tuhan berkata apa? Nanti kalau sudah waktunya, bumi akan digoncang. Tanda-tandanya apa? Orang tua membunuh anak atau anak membunuh orang tua. Benar kan?
ya toh? Bunuh-bunuhan, ada kelaparan, ada peperangan. Ini sudah terjadi, dan itu tandanya sudah akhir zaman. Nah, orang percaya itu tahu itu, Bapak Ibu. Makanya di dalam gereja kita juga harus belajar tentang keadaan, nggak hanya ngomongin tentang sesuatu tanpa kita melihat di luar sana apa yang sedang terjadi. Kita nggak ngerti tanda-tanda zaman. Kita hanya berkata ngomongin tentang firman supaya jemaat disenangkan, telinganya disenangkan, matanya dipuas, pokoknya dilayani dengan baik, hanya untuk menyenangkan. Sehingga kita lupa dengan keadaan yang sesungguhnya, bahwa situasinya sedang sulit, tetapi kita tidak boleh kehilangan iman di dalam Kristus. Saya ingin mengulang lagi supaya kita lebih memahami. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman adalah Kristus itu sendiri. Karena Dia pencipta segala sesuatu. Dari iman menuju kepada iman manusia yang membawanya untuk tidak mudah jatuh, untuk membawa manusia untuk tidak mudah goyah, untuk tidak mudah putus asa ketika kesulitan itu nanti ada di hadapan kita. Haleluya, amin. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Saya siap. Saya siap memasuki badai kehidupan yang sulit. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sudah mengalami kesulitan. Wah, Bapak Ibu sulit budino sulit, Pak. Terus biasa lah kesulitan itu. Iya. Tapi kalau Bapak Ibu, ibunya sudah sulit beli LPG, bapaknya kena semprot setiap hari pasti. Kalau LPG-nya nyari sak kampung orang-orang, nah, sudah. Golek berambang orang ketemu, suami pasti kena. Bener gak? Iya. Ngenteni obrokan gak teko-teko darah tinggi. Itu yang terjadi dalam keluarga saya, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu juga ngalamin soalnya. Ini karena kan biasa, wanita kan sama kayak di mana. Kok teko-teko saya tante ini nandi ya gitu kan. Nah, darahnya mulai tinggi ya gitu kan. Hari ini ibu-ibu gak boleh seperti itu lagi. Karena kesulitan gak hanya dialami ibu-ibu, suami juga gitu. Sampai yang gak ngerti aku mengikut gedang kan geluduk-geluduk jurang. Teko oman kok seneni nyapo teko ne sore-sore kok pikir aku belakang nanti nah gitu kan. Bener kadang ada istri biasanya jam 8 wis kok omah. Nah ini jam 5:30. Sama nanya Bi, gak ngerti ya bojone ke geluduk-geluduk di bawah itu. Iya kan ada kan kayak gitu kan? Bener gak Bapak Ibu? Hari ini sudah gak boleh lagi seperti itu. Seorang suami isi otaknya ya apa dek supaya bojoku keluarga gak kurang. Golek duit banting pulang gak karu-karuan. Iya toh? Bener gak? Diriwangi arek wis gablok, wis ya apa carane supaya kokoh. Nang segoro ya ngono, waduh wis iwake gak mangan. Mbok piye carane? Lah iwak sama dok kabeh kok gak itu iwak Bapak Ibu. Gitu kan. Rasa ketidakpercayaan itu bisa membunuh jalan. Nah Bapak Ibu, orang benar hidup oleh iman. Jangan sampai kita tergoncang. Jangan sampai kita tergoncang. Hari-hari ini situasi semakin sulit. Kalau kita belum tergoncang, tapi kalau saudara kita di kota-kota besar, mereka sudah tergoncang. Kita belum, tetapi kita harus bersiap waspada tentang keadaan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan kita pemahaman, pencerahan, kekuatan, pengharapan khususnya kepada Kristus, supaya iman kita tidak mudah tergoncang oleh keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari pemain musik, saya undang maju ke depan. Saya rindu akan kemudian lagi saat berjalan. Kau lebih tahu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang lagi berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah. Terima kasih Tuhan.
saat berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku.
kerajaan Allah telah kami dengar, dan kami sudah dikuatkan, dan melalui kebenaran firman ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh memiliki iman, dan iman memimpin kepada iman, dan kami orang benar akan hidup oleh iman. Sekalipun goncangan terjadi di mana-mana Tuhan akhir-akhir ini, di negara-negara yang lain ya Tuhan, terjadi peperangan, terjadi kelambangan ya Tuhan, tetapi saat ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk mengerjakan segala sesuatu ya Tuhan. Biarlah kami kerjakan dengan sebaik. Kami orang-orang percaya yang ketika mempelai pria itu datang, kami bersiap serta membawa minyak, supaya ketika kami dalam penantian itu Tuhan, ketika mempelai pria itu datang Tuhan, kami tidak kehabisan. Kami masuk dalam pesta pernikahan bersama-sama dengan Kristus. Mampukan kami untuk kami senantiasa untuk menjadi hamba-hamba yang taat dan setia. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kami Tuhan. Seluruh sidang jemaat tempat ini, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus melimpah penuh atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus,